Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Fisika Sahabatku bersama saya Saprihan SPD pada pembelajaran fisika materi vektor kelas 10. Baik, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama 3.2 menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Kemudian tujuannya pertama, membedakan pengertian besaran vektor dan besaran skalar, menyebutkan contoh besaran vektor dan besaran skalar, menuliskan simbol vektor, melakukan operasi vektor dengan metode segitiga, poligon, dan jajaran genjang, serta metode analitis, menganalisis komponen-komponen vektor, serta menyelesaikan masalah vektor dengan menggunakan metode analitik. Baik, kita masuk ke materi. Kita perhatikan ada video lomba tarik tambang, yang mana perlombaan ini rutin kita lihat di setiap perayaan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Oke, kita perhatikan tadi video dua tim yang tarik tambang, di mana satu tim menarik tali searah dengan talinya, kemudian tim yang satunya lagi menarik tali dengan berlawanan arah. Merupakan contoh sederhana aplikasi vektor dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita masuk ke notasi vektor. Jadi apa itu vektor? Di mana besaran fisika dibagi atas dua itu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, misalnya perpindahan, gaya, dan sebagainya. Sedangkan besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai saja, tetapi tidak memiliki arah. Misalnya umumnya terdapat pada besaran-besaran pokok, misalnya panjang, massa, dan sebagainya. Nah, dapatkah kalian menyebutkan contoh yang mana besaran vektor dan besaran skalar selain yang saya sebutkan tadi? Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah, di mana panjang vektor itu mewakili besar atau nilai vektornya itu sendiri. Sedangkan arah panah menunjukkan arah vektornya. Jadi ada vektor, ada gambar arah panah. Ini jadi dari sini ke sini, dari awal pangkal anak panah sampai ujung itu menunjukkan besar atau nilai vektornya, sedangkan arah panahnya menunjukkan arah vektornya. Notasi vektor biasa dituliskan dalam bentuk huruf tebal atau biasa juga diberikan dengan tanda panah di atas. Jadi misalnya ada vektor A, ini ada tulisannya vektor A, ini mengarah ke kiri, ini vektor A. Jadi kalau misalnya vektor A-nya mengarah ke kiri, berarti minus A-nya mengarah ke kanan. Kebalikannya. Jadi ada vektor A, ada vektor minus A. Selanjutnya kita masuk ke penguraian vektor. Nah, suatu vektor tidak selalu searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya bahwa vektor itu tidak selalu tepat mengarah pada koordinat sumbu X dan sumbu Y. Vektor juga bisa berada pada arah tertentu dari koordinat sumbu X dan sumbu Y tersebut. Vektor tersebut dapat diuraikan dalam komponen-komponen pada arah sumbu yang telah kita gunakan. Nah, kita lihat ada sumbu koordinat X dan Y. Kemudian ada ini, ada vektor R, ada vektor R, ada vektor R di mana vektor ini kita proyeksikan pada sumbu X disebut dengan Rx dan diproyeksikan pada sumbu Y disebut dengan Ry, di mana pada sumbu X adalah R cos alpha. Ini jadi sumbu X-nya adalah R cos alpha, sedangkan pada sumbu Y-nya adalah R sin alpha. Jadi kita uraikan vektor dalam sumbu koordinat X dan Y.
Ini kemudian kita tuliskan dalam bentuk vektornya R sama dengan Rx vektor I tambah Ry vektor J. Ini kalau misalnya vektornya diuraikan dalam sumbu koordinat X dan Y. Kita lanjut ke operasi vektor. Operasi vektor adalah menggunakan berbagai macam metode. Ada metode poligon. Ini metode poligon. Nah, misalnya contohnya adalah vektor A. Ada vektor A yang mengarah ke serong ke atas. Ini kemudian ada vektor B. Ada vektor B, kemudian ada juga vektor C. Nah, kita ingin tahu berapa vektor resultannya, berapa vektor penjumlahan dari ketiga vektor ini, berapa besarnya vektor A tambah B tambah C. Jadi cara menggambarnya begini. Pertama, kita ambil dulu vektor A dengan arah dengan nilai yang sangat besar. Jadi ada kita gambar vektor A, kemudian di ujungnya vektor A kita taruh pangkal vektor B. Ini vektor B. Di ujungnya vektor A, saya ulangi lagi, di ujungnya vektor A kita taruh pangkalnya vektor B. Kemudian di ujungnya B kita taruh lagi C, vektor C. Nah, dari A sampai C inilah yang disebut dengan vektor resultan A tambah B tambah C. Jadi sekali lagi didahulukan dulu mana vektor A-nya, di ujungnya A taruh B, di ujungnya B taruh lagi C. Itulah resultan, diambil satu tarik garis lurus dari pangkal A sampai ujung C. Itulah A tambah B tambah C. Oke, lanjut ke metode penjumlahan dengan cara jajaran genjang. Nah, misalnya ada dua vektor A dan vektor B. Kita ingin tahu berapa penjumlahannya dengan satu metode lagi, itu metode jajaran genjang. Nah, berapa resultan A tambah B-nya? Jadi pertama kita gambar dulu vektor A, kemudian di pangkal vektor A kita taruh juga vektor B. Ini ada vektor A dan vektor B, kemudian di ujung A kita taruh lagi vektor B sebagai garis putus-putus ini dengan arah dengan nilai yang sama besar dengan vektor B-nya. Kemudian di ujung B ditaruh juga vektor A, ini kebalikannya juga bentuk garis putus-putus, maka pertemuan dari kedua garis putus-putus ini disebut dengan vektor resultan A tambah B. Inilah metode penjumlahan vektor dengan menggunakan sistem metode jajaran genjang. Oke, lanjut ke ini resultan dua vektor. Nah, ini resultan dua vektor, anggaplah misalnya vektor yang sejajar dengan arah yang ini, arahnya yang sama, misalnya ada dua vektor A 2 Newton arah kanan dengan vektor B 3 Newton. Berapa kira-kira vektor resultannya? Berarti tinggal karena arahnya sama, tinggal jumlahkan saja. 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi vektor A tambah B sama dengan 5 Newton. Nah, yang kedua, dua vektor yang saling berlawanan arah. Jadi vektor A-nya 2 Newton ke kiri dan vektor B-nya 3 Newton ke kanan. Kira-kira berapa vektor resultannya? Jadi karena berlawanan arah, otomatis dianggap sebagai vektor ke kanannya adalah positif, ke kiri adalah negatif. Jadi minus A tambah B. Jadi minus 2 tambah 3 adalah 1 Newton. Jadi vektor resultannya adalah 1 Newton. Jadi dua vektor yang sejajar ini searah dan ini berlawanan arah. Kita masuk ke penjumlahan vektor dengan metode analitis. Nah, metode analitis adalah mengumpulkan komponen vektor sejenis untuk memperoleh resultan dari dua atau lebih dari suatu vektor. Nah, kita lihat misalnya ada vektor P1 dengan sudut alfa pada sumbu X, kemudian vektor P2 dengan sudut theta pada sumbu antara X dan Y, kemudian P3 tepat di sumbu X negatif ini. Kita uraikan dulu vektornya, pada setiap sumbu ini. Vektor P1 pada sumbu X berarti P1 cos alpha, pada sumbu Y berarti P1 sin alpha. Nah, kemudian vektor P2, ini vektor P2 yang ini. Vektor P2 yang ini kita uraikan pada sumbu X-nya berarti minus P2 sin theta, kemudian pada vektor Y-nya V2 cos theta, Kemudian pada vektor V3, karena dia tepat searah dengan sumbu minus X, maka Y-nya 0. Ini Y-nya 0.
karena tepat di garis minus X. Berarti dia hanya ada pada sumbu X-nya saja, atau minus P3 karena dia negatif X-nya. Nah, kita kumpulkan semua. Ini sudah ada vektor P1 pada sumbu X pada sumbu Y, kemudian vektor P2 pada sumbu X pada sumbu Y, kemudian vektor V3 pada sumbu X dan sumbu Y. Kita pisahkan vektor P1, sumbu X-nya P1 cos alpha. V2-nya sumbu X-nya adalah minus P2 sin theta. Kemudian V3-nya adalah min P3. Kemudian sumbu Y-nya, nah sekarang kita bergeser ke sumbu Y lagi semua. V1-nya yang ini, V1 sin alpha. Kemudian P2-nya V2 cos theta. Kemudian V3-nya karena Y-nya 0, maka nilainya adalah 0. Nah, kita kumpulkan yang ada pada sumbu X-nya, berarti V1 cos alpha kurang P2 sin theta kurang V3. Inilah resultan vektor pada sumbu X-nya. Kemudian resultan vektor pada sumbu Y-nya, V1 sin alpha tambah V2 cos theta tambah 0. Atau tidak usah ditulis karena 0. Maka resultannya adalah R sama dengan akar sigma X pangkat 2 tambah sigma Y pangkat 2. Di mana arahnya adalah tangen beta sama dengan sigma Y per sigma X. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal misalnya ada 3 buah vektor, kebetulan ini pas tepat di sumbu koordinat. Vektor P1 4 Newton di sumbu minus X, vektor P2 8 Newton pada sumbu Y, vektor V3 pada sumbu X positif. Nah, ini. Kita uraikan vektornya. Karena ini tidak pakai sudut, maka nilainya hanya, tidak usah lagi dimasukkan nilai sudutnya saja, langsung saja. F1X-nya minus 4, F1Y-nya 0 karena dia tepat di sumbu garis X. Kemudian F2X-nya 0, F2Y-nya 8. Ini karena pas di Y-nya ini 8. Kemudian F3, yang F3 nilai X-nya adalah positif 10, kemudian Y-nya 0. Kita pisahkan mana sumbu X, sumbu Y. Jadi ada 3 vektor, F1, F2, F3. Sumbu X-nya 4, kemudian F2-nya 0, F3-nya 10. Kemudian sumbu Y-nya, F1-nya 0, F2-nya 8, F3-nya 0. Kita jumlahkan semua, minus 4 tambah 0 tambah 10 dapat 6. Kemudian sumbu Y-nya 0 tambah 8 tambah 0. Nah, jadi resultan vektornya pada arah sumbu X adalah 6, berarti 6 pangkat 2. Kemudian sumbu Y-nya 8 pangkat 2, berarti 36 tambah 64 sama dengan 100. Akar 100 sama dengan 10. Kemudian arah resultan vektornya sama dengan tangen theta sama dengan sigma X per sigma Y per sigma X, 8 per tangen theta sama dengan 8 per 8 per 6. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yang ini sekarang sudah menggunakan sudut dari sumbu X dan Y-nya. Kita lihat ada F1 sebesar 6 Newton, sudut 60 derajat dari sumbu X, kemudian F2 60 derajat juga dari sumbu X positif, kemudian F3 searah dengan sumbu minus X. Nah, bagaimana cara menentukan resultan vektornya? Pertama, kita uraikan dulu vektor ini ke dalam sumbu koordinat X dan Y. Nah, kita lihat F1 ada F1X dan F1Y. F1X-nya berarti F1 cos 60. Ini. F1X dan F1Y. Jadi F1X sama dengan F1 cos 60, F1Y, F1 min karena dia di bawah di sini. Ini minus F1 sin 60. Kemudian F2, kita masukkan nilainya, F1-nya dulu. F1-nya 6, ini F1 6 cos 60, berarti 1/2, 6 kali 1/2 sama dengan 3. Kemudian F1Y minus F1 sin 60, minus 6 kali 1/2 akar 3, minus 3 akar 3, ini, minus 3 akar 3. Jadi uraikan F1-nya dalam sumbu X dan sumbu Y. Sekarang F2 kita uraikan lagi pada sumbu X-nya F2X, pada sumbunya F2Y. Berarti F2X, F2 cos 60.
F2-nya 3. 3 kali 1/2 berarti 3 per 2. Kemudian F2Y-nya F2 sin 60 berarti F2 3 kali sin 60 berarti 1/2 akar 3 berarti 3/2 akar 3. Nah, kemudian F3-nya kita uraikan lagi pada sumbu X dan sumbu Y. F3-nya F3X-nya ini Y-nya 0 ya, nilai 0 karena pas tepat di garis ini. Karena tidak ada nilai Y ini pas tepat di garis X ini. Berarti dikalikan saja minus 3. Minus 3 karena dia minus X. Oke. Sekarang kita pisahkan semua. Kemudian kita ambil semua pisahkan mana sumbu X, mana sumbu Y. Nah, pada F1 pada sumbu X-nya adalah 3. Ini. Kemudian ini lagi F2X-nya 3/2. Ini. Kemudian F3-nya minus 3. Jumlahkan secara keseluruhan ini 3 kurang 3 dapat 0, tinggal 3/2. Ini tinggal 3/2. Ini habis, tinggal 3/2. Kemudian pada sumbu Y, kita pisahkan sumbu Y. Sumbu Y minus 3 akar 3. Ini F1Y, minus 3 akar 3. Kemudian F2Y 3/2 akar 3. Ini. Kemudian F2Y-nya, ini bukan F2Y, F3Y-nya sama dengan 0. Jumlahkan keseluruhan. Ini kita jumlahkan keseluruhan. Hasilnya adalah minus 3/2 akar 3. Nah, maka resultan vektornya adalah akar dari sigma X pangkat 2 tambah sigma Y pangkat 2. Sigma X-nya adalah ini 3/2 pangkat 2 tambah sigma Y-nya minus 3/2 akar 3 pangkat 2. Gitu. Nanti kalau Anda selesaikan secara matematis, itu kalau memang Anda benar, itu hasilnya adalah resultannya adalah 3 Newton. 3 Newton. Sedangkan arah resultan vektornya tangent theta sama dengan sigma Y per sigma X. Sigma Y-nya ini minus 3/2 akar 3. Kemudian sigma Y-nya adalah 3/3/2. Ini habis, tinggal hasilnya adalah minus akar 3. Jadi arah tangent theta-nya adalah minus akar 3. Atau theta sama dengan R cos tangent minus akar 3. Oke, saya kira itu saja materi kita untuk hari ini tentang vektor. Jadi mulai dari notasi vektor, kemudian operasi vektor dengan metode poligon, metode jajaran genjang, dan metode analitis. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.